Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nicholas, mata kuliah metode peramalan, ingin mempresentasikan PPT proyek akhir kami. Berikut ini adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Amar Hanafi, lalu ada Bimo, lalu nanti dilanjutkan dengan Gregorius Nicholas sebagai ketua kelompok, dan yang terakhir ada Muhammad Resya Ataya. Selanjutnya ada daftar isi dari PPT kami. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu pre-processing, analisis deskriptif, visualisasi, yang ketiga ada metode analisis, yang keempat itu ada hasil analisis, yang kelima ada penutup, dan yang terakhir ada lampiran. Sekarang mari kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan, yang mana terdiri dari sumber data, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, skala atau tipe data, dan yang terakhir itu ada arti atau maksud pengukuran. Sumber data. Dataset yang kami gunakan berasal dari salah satu website yang bernama AEMO, aemo.com.au, yang merupakan singkatan dari Australian Energy Market Operator. AEMO adalah badan semi pemerintah yang bertindak sebagai sumber informasi bagi pandangan industri dan produsen mengenai kebijakan perkiraan serta rencana ke depan ketenaga listrikan nasional. Organisasi ini dimiliki 60% oleh pemerintah dan 40% oleh industri dan pelaku pasar. AEMO memiliki kantor di seluruh negeri di Melbourne, Brisbane, Sydney, Perth, Adelaide, serta beberapa kantor regional. Rumusan masalah. Masalah yang menarik perhatian kita saat ini adalah jumlah energi listrik yang dibutuhkan untuk bulan kedepannya. Melihat dari langkah yang diambil oleh Australia untuk mulai beralih ke sumber energi yang terbarukan, mereka juga harus memperhatikan jumlah energi listrik yang dibutuhkan untuk bulan kedepannya, agar peralihan yang mereka lakukan tidak memberikan dampak negatif pada masyarakat. Tujuan proyek ini bertujuan untuk memprediksi jumlah energi listrik yang dibutuhkan untuk bulan kedepannya di negara Australia. Selanjutnya ada manfaat. Hasil dari proyek ini dapat digunakan oleh seluruh pihak, terutama negara Australia, serta perusahaan yang bergerak di bidang penyedia listrik. Informasi dari peramalan serta pemodelan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kebutuhan energi di daerah New South Wales, Australia. Informasi tersebut dapat berupa karakteristik dari data jumlah energi yang dibutuhkan, prediksi jumlah energi yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang, dan sebagainya. Skala atau tipe data. Data electricity untuk daerah New South Wales memiliki 5 variabel, yaitu variabel region, yang mana itu adalah New South Wales itu sendiri, diinisialkan dengan NSW1, bertipe data kategorik nominal, begitupun juga dengan settlement date, di situ juga berkategorik nominal. Terus yang ketiga itu ada total demand, tipe datanya numerik rasio, yang keempat juga sama numerik rasio RRP, dan yang kelima itu ada period type yang khusus perdagangan yaitu trade dengan tipe data kategorik nominal. Arti atau maksud dari pengukuran. Yang pertama kan region. Variabel ini menunjukkan wilayah atau daerah geografis tertentu yang datanya sedang diamati. Dalam konteks ini region mengacu pada daerah New South Wales. Yang kedua itu settlement date. Ini adalah tanggal penyelesaian yang mengacu pada tanggal ketika transaksi listrik diselesaikan atau dicatat. Tanggal ini penting untuk melacak kapan permintaan dan penawaran listrik terjadi, serta untuk keperluan penagihan dan rekonsiliasi. Yang ketiga itu total demand. Ini adalah total permintaan yang mengacu pada jumlah total listrik yang diminta atau dikonsumsi di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. Total demand biasanya diukur dalam megawatt atau kilowatt dan memberikan gambaran tentang kebutuhan energi di wilayah tersebut. Selanjutnya yang keempat itu RRP atau Regional Reference Price. Ini adalah harga referensi regional yang merupakan harga yang ditetapkan untuk listrik di suatu wilayah tertentu. Harga ini biasanya ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran listrik di wilayah tersebut pada waktu tertentu. Yang kelima itu ada period type. Ini mengacu pada jenis periode waktu dalam data listrik. Jika berisi nilai trade, ini menunjukkan periode waktu yang terkait dengan aktivitas perdagangan listrik. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu bab pre-processing, analisis deskriptif, dan visualisasi data. Langkah-langkah pre-processing data. Kelompok kami mempunyai dataset asli yang menunjukkan demand electricity di daerah New South Wales dari tahun 1999 hingga 2023. Kelompok kami terlebih dahulu mencari rata-rata total demand listrik di daerah New South Wales (NSW) dari tahun 1999 sampai 2023. Hal ini dilakukan sebab data yang disajikan memiliki interval waktu yang berbeda-beda pada waktu pencatatan datanya. Beberapa data memberikan interval waktu 30 menit, data lain memberikan interval waktu 5 menit antar observasi. Oleh karena itu, observasi untuk 1 bulan dapat mencapai kurang lebih 8.600 observasi. Selanjutnya, kami memutuskan menggunakan rata-rata tiap bulan saja untuk digunakan dalam analisis dan pemodelan. Data rata-rata per bulan didapat dengan membuat function pada Python, link terdapat di lampiran, dan menghubungkan dengan GitHub.
Data electricity untuk daerah NSW dari tahun 1999 sampai 2023 diupload pada repository GitHub. Kemudian repository tersebut diimport dengan Python di Colab. Kami membuat function untuk mencari rata-rata setiap bulan dari tahun 1999 hingga 2023 dan membentuk data frame baru. Dataset baru memiliki 300 observasi dengan variable date dan total demand. Data dicek terlebih dahulu apakah ada missing value dan duplikat. Dari hasil yang ditunjukkan, terlihat bahwa tidak terdapat missing values maupun duplikat pada data. Hal ini disebabkan data yang akan dianalisis adalah data rata-rata total demand untuk tiap bulan. Setelah semuanya dirasa normal, maka hasil dari data frame di Python tersebut diunduh dalam bentuk CSV dan baru dianalisis pada program R nantinya. Dan ini adalah hasil dari data frame yang dihasilkan oleh Python ya. Di sini ada variabel X, year, dan total demand. Kita lihat variabel tahun dan total demand-nya saja. Di sini variabel tahun itu panjangnya 300, oke. Jadi ada 12 bulan selama 25 tahun. 12 dikali 25 jadi 300. Kemudian di sini ada kelasnya itu karakter, modenya juga karakter. Untuk total demand di sini ada nilai minimum, kuartil pertama, median, rata-rata, kuartil ketiga, dan juga nilai maksimum. Dataset memiliki variabel date yang hanya menunjukkan bulan dan tahun. Jadi misalnya 2023 strip 01. 2023 sebagai tahun, 01 sebagai bulan. Nah, variabel date perlu ditambahkan hari agar dapat diubah ke tipe data date time sehingga data dapat dianalisis sebagai time series. Oleh karena itu, setiap nilai pada variabel date tersebut diberikan strip 01 di akhirnya sehingga nanti bisa dirubah jadi date time. Nah, itu 01 itu sebagai hari. Jadi misalkan 2023 strip 01 strip 01 berarti tahun 2023 bulan Januari tanggal 1 gitu. Nah, itu 01 itu kan sebagai tanggal, jadi sebagai penanda agar dapat diubah menjadi tipe data detail. Alasan preprocessing. Kita melakukan langkah-langkah tersebut untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu jumlah kebutuhan per bulan atau total demand per bulan. Total demand per bulan ini itu bisa digunakan nantinya untuk memprediksi bulan-bulan setelahnya. Nah, jadi data kita tuh sudah bisa untuk memprediksi bulan-bulan setelahnya nih, karena sebelumnya kan masih dalam waktu ya untuk setiap beberapa menit gitu ya. Jadinya masih susah tuh untuk memprediksi bulan ke depannya gimana gitu. Nah, karena udah dirubah jadi per bulan, maka nanti kita bisa memprediksi bulan depan tuh gimana. Permasalahan preprocessing. Jumlah data yang sangat besar yang kita dapatkan mengharuskan kami menunggu cukup lama dalam proses mengubah datanya menjadi apa yang kami butuhkan untuk analisis ini. Tapi overall itu bisa dilakukan dengan tuntas dan bisa untuk dianalisis karena sudah selesai preprocessingnya. Dan berikut ini adalah plot dari dataset yang sudah di preprocessing. Ini selanjutnya dari visualisasinya dapat dilihat datanya ada pola season 0 dan ini ada ACF dan PHCF dari data. Lalu berdasarkan hasil ACF dan PHCF-nya kita nggak bisa nentuin model yang bagus apa, maka perlu IECF untuk mengetahui parameter dari ARIMA yang akan digunakan. Tapi sebelum itu kita perlu tahu bahwa datanya itu memang sudah stasioner. Yang pertama ada uji Box-Cox lambda yang hasilnya segitu, dan bisa lihat dari hasilnya itu bahwa datanya itu hampir perfect linear transformation. Dan selanjutnya kita akan uji ADF dan KPSS untuk memastikan. Nah, ini ada KPSS dan ADF, dan hasil dari kedua tes tersebut menunjukkan bahwa data ini tidak ada memiliki unit root. Tapi datanya juga menunjukkan tren non-stasioner. Untuk memastikan kita menggunakan uji autovariance. Nah, dilihat dari ujinya ini jauh dari nilai 1, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa datanya belum stasioner, maka perlu adanya differencing ketika analisis untuk modelkan data. Selanjutnya untuk metode analisisnya, pertama metode yang kita gunakan ada dua, yaitu ARIMA dan SARIMA. Metode ARIMA itu atau Autoregressive Integrated Moving Average terdiri dari 3 komponen utama. Nah, 3 komponen utama dari ARIMA yaitu Autoregressive atau AR, Integrated, dan Moving Average. Modelnya dinyatakan sebagai ARIMA PDQ, di mana P adalah urutan komponen autoregresifnya, D adalah tingkat
diferensiasi yang diperlukan. Dan Q adalah urutan komponen moving average. Selanjutnya ada seasonal ARIMA atau SARIMA yang memperluas model ARIMA dengan memasukkan komponen seasonal. Model ini dinyatakan sebagai SARIMA PDQ kecil dan PDQ besar, kemudian S, di mana PDQ-nya itu parameter non-musiman seperti dalam ARIMA biasa. Kemudian PDQ yang besarnya itu adalah parameter musiman untuk autoregressive, differencing, dan juga moving average. Kemudian S adalah panjang periode musimannya. Alasan kami menggunakan metode di atas karena data yang kami gunakan merupakan data non-stasioner, maka diperlukan transformasi menggunakan differencing atau log, sehingga metode yang baik untuk digunakan yaitu ARIMA. Dan juga karena terdapat komponen seasonal dari data, maka faktor tersebut juga harus dimasukkan dalam model, sehingga metode yang kami gunakan yaitu metode SARIMA untuk memodelkan data. Kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu analisis model. Nah, ini model pertama. Model pertama itu SARIMA 012111 dengan periode seasonalnya 12 bulan atau setahun. Analisisnya hasil uji Z untuk komponennya terlihat bahwa sudah koefisiennya sudah signifikan. Koefisiennya adalah sebagai berikut. Kemudian ada uji diagnostik model. Hasilnya menunjukkan bahwa residualnya udah nggak ada sudah berupa white noise dan tidak ada random walk lagi. Kemudian akan menguji asumsi dengan uji Aljung-Box dan juga Wilk-Shapiro. Ini hasil uji Box Aljung sama hasil uji Shapiro. Hasil Aljung-Box menunjukkan bahwa hipotesis nolnya tidak berhasil ditolak, oleh sebab itu residualnya saling independen. Kemudian hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa residual modelnya masih belum mengikuti distribusi normal. Berikut ke uji T untuk menguji mean residual juga menunjukkan bahwa data tidak cukup untuk menolak H0. Oleh sebab itu, berdasarkan uji T menyimpulkan bahwa residual sudah memiliki mean sama dengan 0 dengan taraf signifikansi 5%. Kemudian ini untuk QQ plotnya sama histogram dari residual datanya untuk model 1. Kesimpulan model pertama ya bahwa asumsinya belum terpenuhi, maka kita akan mencoba untuk melakukan differencing di bagian seasonal dengan order kedua. Kemudian karena data pertama belum dipenuhi asumsi, dilakukan differencing, hasilnya adalah sebagai berikut. Itu ada sebaran datanya, ada HCF dan PACF-nya. Kemudian setelah dilakukan differencing, kita akan mengecek apakah datanya sudah stasioner atau belum dengan Dickey-Fuller dan KPSS. Terlihat dari kedua tes menghasilkan keputusan bahwa datanya sudah stasioner setelah dilakukan differencing. Untuk memastikan data memang sudah stasioner, kelompok juga mengecek variansi rasio tesnya yang didapat min 1,8 sehingga hasil dari rasio tersebut adalah negatif. Diasumsikan nilai variansi yang negatif adalah 0, sehingga data sudah dapat diasumsikan stasioner. Berdasarkan modifikasi dari model pertama, serta hasil dari analisis lanjutan dari model pertama, maka model kedua yang kelompok kami ajukan adalah SARIMA dengan order 1013 untuk ARIMA biasanya dan 121 untuk seasonal dengan periode 12. Model tersebut memiliki persamaan sebagai berikut yang terlihat pada slide. Selanjutnya akan dilakukan uji signifikansi dengan uji Z untuk koefisiennya. Uji ini akan menguji signifikan tiap parameter secara univariat. Hasil dari uji Z menunjukkan bahwa hampir semua parameter menghasilkan signifikansi yang besar, kecuali untuk parameter AR pada model seasonal. Pada gambar juga terlihat bahwa pada inverse root MA-nya masih memiliki masalah.
Selanjutnya, model kedua ini juga akan dilihat plot dari p-values untuk Algebraic box statistik. Terlihat bahwa semua titik-titik lag berada di atas garis signifikan. Nampak juga pada lag ke-9 dan 10, walaupun di atas garis signifikan, masih berada dekat dari garis titik-titik putus tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan outlier yang berada di lag 9 dan 10 ini. Hasil juga menunjukkan bahwa residual sudah hampir semua berupa white noise, tidak ada random walk lagi. Selanjutnya akan dilakukan uji Algebraic box dan uji Wilks-Shapiro untuk menguji apakah asumsi independensi atau korelasi sudah terpenuhi dan uji normalitas sudah terpenuhi atau belum. Hasil Algebraic box test menunjukkan bahwa hipotesis null tidak berhasil ditolak sebab nilai p-value-nya jauh lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu, residual dapat disimpulkan saling independen. Kemudian, pada uji Shapiro-Wilk normality test, hasilnya didapatkan nilai p-value yang kurang dari 0,05. Oleh sebab itu, residual data menolak hipotesis null sehingga residual belum mengikuti distribusi normal. Selanjutnya akan dilakukan uji t-test untuk menguji apakah mean dari residual tersebut sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Hal ini untuk menguji apakah asumsi ekspektasi dari white noise adalah 0. Dari one sample t-test dihasilkan nilai p-value 0,9396 yang mana uji tersebut masih gagal dalam menolak hipotesis null sehingga dapat disimpulkan bahwa ekspektasi atau mean residual sudah sama dengan 0 dengan taraf signifikansi 5%. Berikut adalah plot dari residual untuk model kedua. Hasil plot sudah menunjukkan bahwa residual tidak mengikuti proses random walk. Hal ini menunjukkan hal yang bagus. Berikut adalah hasil dari QQ plot dan histogram residualnya. Dapat dilihat bahwa pada QQ plot masih terdapat skew right dan left yang di mana titik-titik residual tersebut masih jauh dari garisnya. Pada histogram residual juga masih terlihat bahwa data belum sepenuhnya berdistribusi normal, masih terdapat tidak landai pada bagian kiri histogram. Model kedua ini menghasilkan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil diagnostik. Yang pertama, hasil diagnostik model kedua ini menunjukkan hasil yang baik kecuali pada asumsi normalitas residualnya. Oleh sebab itu, perlu dicari model lain yang lebih baik. Akan dicoba dengan mengganti differencingnya, bukan lagi dengan mendiferensikan seasonal, tetapi melakukan differencing pada ARIMA biasanya. Dan pada model selanjutnya akan dilakukan differencing order 2 pada model ARIMA, sedangkan model seasonal akan dilakukan differencing order 1 saja. Selanjutnya kami mengajukan model ketiga. Walaupun hasil dari model sebelumnya sudah cukup baik, tetapi asumsinya masih belum terpenuhi semua. Oleh sebab itu, kami mengajukan model ketiga yaitu SARIMA 0,2 dengan model seasonal dengan order 111 dengan periode 12. Persamaan dari model tersebut dapat dilihat pada slide sebagai berikut. Berikut adalah hasil dari differencing order kedua pada ARIMA biasa dan order ke-1 pada seasonal. Dilihat pada plot datanya, data masih tetap stasioner, tampak tren stasioner, kemudian pada plot HCF dan PHCF juga tidak terdapat pola tertentu. Pada plot PHCF terlihat ada tails off yang dimulai dari leg 1 yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar tidak diperlukan order AR digunakan pada pemodelan data dengan differencing 2 pada ARIMA dan 1 pada seasonal. Pada HCF terlihat bahwa leg pertama dan kedua signifikan sehingga ada kemungkinan untuk melakukan pemodelan dengan MA2. Selanjutnya, walaupun plot pada data tampak stasioner, kami juga akan mengecek lebih lanjut dan pasti dengan menggunakan uji ADF atau Augmented Decay Fuller dan uji KPSS.
Terlihat pada ADF, p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga gagal menolak H0 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat lagi unit root pada data. Kemudian pada KPSS terdapat nilai p-value 0,1 sehingga dapat disimpulkan tidak cukup untuk menolak H0. Sehingga dapat disimpulkan data sudah memiliki tren stasioner. Oleh sebab itu, karena kedua tes tersebut menyimpulkan hal yang sama, maka data sudah stasioner. Untuk memastikan data memang stasioner, kami juga mengecek autovariansi rasio tes pada data tersebut. Didapat nilai min 6,26, yang mana nilai rasio tersebut negatif, sehingga diasumsikan rasio variansinya adalah 0, sehingga memang data sudah stasioner. Model juga akan dilakukan uji Z untuk melihat signifikansi pada parameternya. Dari hasil uji Z tersebut, dilihat bahwa hampir semua parameter signifikan. Namun pada AR1 seasonal lagi-lagi tidak signifikan. Dapat dilihat bahwa pada gambar juga inverse MA root-nya masih terdapat masalah, sehingga harus diperbaiki lebih lanjut. Selanjutnya juga akan dilihat dari p-values L-Jung-Box test statistik, yang mana titik-titik pada tiap leg masih berada di bawah garis signifikan. Oleh sebab itu, hal ini menunjukkan pelanggaran asumsi pada L-Jung-Box dan menunjukkan bahwa model masih kurang baik. Pada gambar plot residual juga sudah tidak mengalami random walk lagi dan semuanya hampir mengikuti sifat white noise. Kemudian dapat dilihat lagi secara langsung dari plot residualnya bahwa memang data sudah tidak mengikuti residual sudah berupa white noise dan tidak ada random walk lagi. Pada ACF juga hampir semuanya tidak signifikan kecuali pada leg kedua, leg ke-9 dan leg ke-23, yang mana leg ke-9 dan ke-23 memang menjadi masalah dari model-model sebelumnya sehingga dapat diasumsikan bahwa memang terdapat outlier pada data ini. Pada histogram residual juga terlihat bahwa data belum sepenuhnya mengikuti distribusi normal. Tetapi kami kelompok akan melanjutkan dengan uji Wilks-Shapiro untuk menguji asumsi normalitas pada residual dan tetap melakukan uji L-Jung-Box test untuk menguji independensi residual. Pada slide terlihat hasil dari L-Jung-Box test dan Shapiro-Wilks test. Pada L-Jung-Box test didapat nilai p-value yang kurang dari 0,05 sehingga dapat diasumsikan bahwa independensi residual belum dipenuhi. Kemudian pada uji normalitas Shapiro-Wilks test, nilai p-value juga masih kurang dari 0,05. Oleh sebab itu, residual dari model belum mengikuti distribusi normal. Maka asumsi normalitas belum terpenuhi. Kemudian akan dilakukan juga uji t-test, one sample t-test, untuk menguji apakah mean dari residual adalah 0 untuk menguji asumsi dari ekspektasi white noise sama dengan 0. Hasil dari one sample t-test, p-value-nya adalah 0,9 yang mana jauh lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 0 tidak berhasil untuk ditolak. Oleh sebab itu dapat disimpulkan mean dari residual adalah 0. Kemudian dapat dilihat juga dari normal QQ plot-nya masih sangat buruk karena banyak sekali titik-titik yang melenceng dari garisnya. Kemudian pada plot histogramnya juga masih belum landai dalam mengikuti distribusi normal. Kesimpulan dari model ketiga adalah hasil diagnostik model menunjukkan hasil yang baik kecuali pada bagian residual, yaitulah di bagian asumsi normalitasnya. Oleh sebab itu perlu dicari model lain yang lebih baik. Dan model berikutnya adalah Sarima 0,2,3, 1,1,1, 12. Pada model keempat ini akan dilakukan differencing pada orde kedua ARIMA dari data dan dilakukan differencing orde 1 pada bagian seasonal data. Berikut merupakan output data setelah dilakukan differencing 2 pada ARIMA dan differencing 1 untuk seasonal. Dapat lihat bahwa datanya itu menunjukkan tanda-tanda stasionaritas dan juga
pada plot ACF dan PACF-nya yang juga tidak terlalu berpola. Selanjutnya akan dicek apakah data memang sudah stasioner melalui uji Dickey-Fuller test dan juga KPSS test. Terlihat bahwa data sudah terstasioner setelah melakukan differencing. Kedua tes tersebut menghasilkan keputusan bahwa data memang sudah stasioner. Untuk memastikan lagi, kita menggunakan uji variansi rasio, dan berikut adalah hasilnya. Minus 6,264881, nilai tetap negatif dan semakin dekat ke angka minus 1, sehingga akan disimpulkan bahwa data memang sudah terhitung stasioner. Hasil uji Z untuk koefisien dari model yang sudah difitin dengan data yang sebelumnya menunjukkan hasil yang cukup signifikan untuk beberapa koefisien, kecuali untuk MA2 dengan p-value 0,75108. Didapat koefisiennya tersebut adalah sebagai berikut. Untuk residual dari model ini, itu menunjukkan bahwa sudah hampir semua berupa white noise dan tidak ada random walk lagi. Selanjutnya akan dilakukan uji Ljung-Box dan juga uji Wilks-Shapiro untuk menguji apakah memang residual dari model yang sudah difitin ini bersifat independen untuk semua residual dan juga memiliki distribusi normal. Dari hasil plot ACF dan juga plot residual di samping, kita dapat melihat bahwa residual bersifat independen untuk setiap residual di setiap titiknya, dan juga residual ini terlihat seperti berdistribusi normal. Tapi untuk mengetahui lebih jelas, kita akan menggunakan uji yang yaitu uji Ljung-Box dan juga uji Wilks-Shapiro. Berdasarkan dari uji Box-Jung, kita dapat simpulkan bahwa residual saling bersifat independen, dan juga berdasarkan Shapiro-Wilk normality test, kita dapat simpulkan bahwa model sudah memenuhi asumsi normalitas. Lalu selanjutnya kita akan menguji apakah residual memang memiliki mean 0, yaitu menggunakan t-test, dan hasilnya merupakan p-value-nya adalah 0,7233, yaitu menandakan bahwa hipotesis nolnya itu gagal ditolak, sehingga kita dapat simpulkan bahwa rata-rata dari residual itu adalah 0 dan berdistribusi normal. Berikut merupakan QQ plotnya untuk residual. Dapat lihat bahwa residual terlihat hampir berada di garis normal tersebut, dan juga untuk histogramnya memang sudah mirip seperti histogram distribusi normal. Kesimpulan dari model keempat ini adalah hasil diagnostik model menunjukkan hasil yang baik, semua asumsi juga sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, maka model keempat ini adalah yang akan menjadi model yang kita pakai untuk melakukan forecasting di data ini. Dapat model akhirnya adalah Sarima 0,2,3, 1,1,1 dengan SN 12. Berikutnya bab 5 penutupan. Berikut merupakan hasil forecasting dengan data asli untuk 5 bulan ke depan, yaitu adalah Januari sampai Mei. Dapat lihat yang ada garis warna ungu dan juga warna hijau, di mana warna ungu itu adalah actual values-nya atau data asli, dan juga untuk yang warna hijau itu adalah hasil forecasting. Kesimpulannya, dari 4 model yang telah kami ajukan, dapat model terbaik yang sudah memenuhi semua asumsi, yaitu adalah model Sarima 0,2,3, 1,1,1 dengan S sama dengan 12, yaitu adalah model keempat, dengan koefisien model sebagai berikut. Model keempat ini sudah memenuhi asumsi pada diagnostik model, tetapi masih memiliki kemungkinan besar terdapat model yang lebih baik untuk data ini. Oleh sebab itu, kelompok menyarankan untuk mencoba melakukan transformasi box sesuai lambda yang dihasilkan untuk penelitian selanjutnya. Kelompok juga memberikan usul atau saran untuk mencoba memodelkan data rata-rata total demand electricity per minggu untuk periode tahun yang dapat ditentukan oleh pihak peneliti selanjutnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.